Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Ini adalah Android, salah satu yang terbaik di harga 2 jutaan saat video ini dibuat. Harganya cuma 2,3 jutaan, kalian bisa dapat RAM 8 GB, storage-nya 256 GB dengan chipset Helio G99. Bandingin dengan Xiaomi yang harganya di 2,4 jutaan, kalian cuma bisa dapat Redmi Note 12 dengan RAM yang cuma 4 GB dan storage-nya itu cuma 128 GB. Setengah dari spesifikasi RAM dan storage yang ditawarkan oleh Infinix. Bagi kalian kaum mendang-mending yang biasanya, mending Xiaomi aja. Coba pikir sedikit deh. Kali ini kayaknya mending Infinix daripada Xiaomi. Tapi memang, Infinix ini bukan yang terbaik dari segala aspek. Namun, secara overall saya bisa bilang ini adalah smartphone yang saya rekomendasikan di budget 2 jutaan untuk kalian yang ingin punya smartphone, yang kalian pingin banget install banyak aplikasi, install banyak game, kalian pingin nyimpan foto dan video tanpa kalian merasa kekurangan memori. Pertama kita bahas dulu apa aja yang kita dapat kalau kita beli smartphone-nya. Saya beli smartphone ini di Tokopedia. Linknya ada di kolom deskripsi kalau kalian pingin beli juga di toko yang sama yang saya beli. Di paket pembeliannya kita dapat perlengkapan yang cukup lengkap ya. Di sini kita dapat clear case, kita juga dapat tempered glass, dan yang pasti kita dapat chargernya. Case-nya lumayan bagus ya, ada logo JBL-nya gitu. Jadi saat datang, casingnya lumayan juga nih, kualitas casingnya juga lumayan gitu. Saat datang, HP-nya itu udah ada anti-goresnya. Jadi kalau kalian mau pasang tempered glass-nya, jangan lupa dulu untuk dibuka anti-goresnya. Sekarang mari kita bahas spesifikasinya. Yang membuat handphone ini menjadi salah satu yang terbaik untuk kalian, kaum mendang-mending ya, termasuk saya juga gitu ya. Karena RAM-nya itu udah 8 GB, storage-nya udah 256 GB, dan memakai chipset Helio G99. Ditambah lagi, semua itu cuma dihargai 2,3 juta rupiah. Itu adalah spesifikasi yang cukup sulit didapatkan di smartphone di harga 2,3 jutaan. Bahkan, Xiaomi yang harganya mendekati 3 juta aja, itu cuma mendapatkan RAM 8 GB dan juga storage-nya hanya 128 GB. Kalau yang harganya di 2,3 jutaan, 2,4 jutaan, bahkan RAM-nya masih 4 GB dan storage-nya 128 GB. Storage dan RAM ini cukup penting untuk kalian yang ingin install banyak aplikasi, install banyak game, simpan banyak foto, video, tanpa harus mikirin nanti storage kalian itu bakalan kepenuhan atau enggak. Dan juga karena RAM-nya udah 8 GB, itu bisa membuat pemakaian smartphone kalian masih mulus walaupun kalian buka banyak aplikasi. Dipadukan lagi dengan chipset MediaTek Helio G99 membuat smartphone ini punya processing power yang cukup baik. Saya tes pakai AnTuTu benchmark ya dan mendapatkan skor sekitar 400 ribuan. CPU, memori, dan UX mendapatkan skor sekitar 100 ribuan. Namun, performa GPU-nya di sini hanya sekitar 50.000 yang menandakan performa multitaskingnya cukup baik. Namun, sepertinya smartphone ini nanti bakalan agak kesulitan untuk bermain game-game berat. Tapi, di rentan harga handphone 2 jutaan, hasil benchmark seperti ini tuh sudah sangat baik. Saya coba benchmark lagi ya menggunakan aplikasi 3D Mark untuk mengetahui bagaimana performa dan juga stabilitas GPU-nya. Hasilnya, di looping 20 kali tes mendapatkan skor terbaik di 1257 dengan stabilitas di 99%. Hasil ini menunjukkan kalau kalian main game pakai smartphone ini dan kalian main cukup lama, performanya akan cukup stabil dan suhunya bisa dijaga di sekitar 31 derajat Celcius. Semua testing yang dilakukan itu di ruang studio ya, memakai AC di settingan 26 derajat. Jadi kalau kalian coba benchmark di tempat yang lebih panas atau lebih dingin, mungkin saja hasilnya bisa berbeda. Tapi yang pasti benchmark hanyalah benchmark ya, salah satu cara untuk mengetahui performa. Karena realnya saat main game mungkin bisa saja berbeda. Apalagi main game berat sampai lebih dari 30 menit. Di mana panas bisa membuat performa smartphone itu jadi lebih turun. Jadi langsung aja kita uji coba gaming. Semua game dijalankan di mode game. Seperti pertama kita coba Mobile Legends. Refresh rate-nya dapat super, grafisnya ultra. In-game masih lancar banget, nggak ada masalah.
Udah cocok untuk kalian yang pingin jadi pro player Mobile Legends. Tapi saran saya sih kalian cukup ya main di refresh rate tinggi aja yang udah 60 fps. Harusnya udah lancar jaya gitu. Terlebih lagi kalau kalian cuma di 60 fps, kalian juga bisa menghemat baterai. Secara untuk Mobile Legends kayaknya handphone ini nggak ada masalah sama sekali untuk main Mobile Legends. Udah cukup kalau kalian mau main game Mobile Legends sampai pro player. Tapi kalau tetap kalian kalah ya jangan salahin handphonenya. Berarti kalian aja yang cupu. Selanjutnya kita coba PUBG atau PUBG. Sayangnya walaupun di pilihan setting smooth, frame rate maksimum hanya di ultra. Belum bisa 60 fps di settingan ekstrim. Di in-game-nya sih FPS-nya stabil ya. Nggak ada masalah untuk main PUBG secara santai. Yes, secara santai aja ya. Kalian nggak bisa jadi pro player PUBG kalau kalian pakai handphone kayak begini gitu. Sangat sulit gitu. Karena kalian cuma dapat sekitar 40 FPS. Walaupun FPS-nya stabil, tetap aja masih belum proper untuk main game PUBG secara kompetitif. Tapi kalau main game bareng teman kalian aja gitu, santai-santai, seru-seruan, masih nggak masalah. Lanjut, kita tes di Asphalt 9. Secara default, kayaknya cuma jalan di 30 fps ya. Jadi experience gamesnya itu biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Tapi performanya konsisten, nggak banyak frame dropnya. Karena dulu saya coba di handphone lama saya itu di 30 fps-nya banyak dropnya gitu. Tapi tetap aja sih walaupun nggak banyak dropnya, di 30 fps main Asphalt itu kurang amazing gitu. Kalau 60 fps sih lebih asik lagi gitu. Karena saya biasa main di Poco X3 Pro yang 60 fps itu luar biasa enak banget. Tapi udah cukup lah untuk main santai-santai Asphalt di handphone ini. Lanjut kita coba game salah satu terberat yaitu Genshin Impact. Saya coba di settingan lowest tapi render scale-nya yang saya pakai medium biar gambarnya nggak burik. Dan ternyata hasilnya luar biasa ya. Handphone yang cuma 2,3 jutaan ini masih bisa buat main game Genshin. Ya memang saya nggak bisa tampilin FPS-nya ya kayak reviewer yang pakai software khusus gitu. Karena harga software-nya cukup mahal ya. Tapi dari penglihatan saya, ini cukup stabil lah di 30 fps. Dan sangat playable untuk main-main santai. Emang ya HP-nya jadi panas, tapi masih bisa lah kalian dapetin frame rate yang cukup konsisten di 30 fps-an. Karena saya biasa main Genshin juga di PC, menurut saya sih ini masih playable ya, walaupun di PC itu 60 fps-nya luar biasa enak gitu. Tapi kalau main di handphone biasanya saya cuma untuk misi-misi harian atau dapetin Primogem ini masih sangat enak gitu. Masih buat explore masih oke lah ya. Tetapi kalau kalian main game berat ya kayak PUBG atau apalagi Genshin Impact, kalian jangan main game pakai casing bawaannya yang dikasih di paket penjualan ya. Karena bisa pembuangan panasnya itu jadi tidak maksimal dan bisa membuat FPS-nya lebih drop lagi. Karena kalau makin panas handphonenya, biasanya handphonenya itu bakalan ngurangin performanya untuk menjaga suhu di handphonenya. Jadi kalau kalian mau main game, sebisa mungkin lepas dulu dari casingnya. Sekarang kita review bagian layar dan juga speakernya. Layarnya IPS LCD 120Hz 580 nits peak brightness-nya. Lebarnya 6,78 inci dengan resolusi 1080 x 2460 pixel. Bagusnya layar Note 30 ini sudah bisa otomatis pilih refresh rate. Sehingga kalau kalian mau pakai otomatis, kalian bisa dapat refresh rate mulusnya di 120 Hz saat kalian misalkan browsing-browsing Instagram. Dan otomatis pindah ke 60 Hz saat kalian main game. Hal ini bisa membuat baterainya jadi jauh lebih awet. Ya, tapi memang ya, layarnya itu belum AMOLED gitu. Kayak lawannya si Xiaomi Redmi Note 12. Tapi kontrasnya cukup gonjreng dan kecerahannya cukup kalau kita pakai di luar ruangan. Untuk suara speakernya menurut saya di sini biasa aja ya. Bassnya agak kurang, tapi untuk nonton YouTube, Netflix udah cukup sih. Dan hebatnya ya handphone ini udah with fan L1 dan bisa nonton Netflix hingga resolusi Full HD. Di mana banyak handphone 2 jutaan itu cuma bisa nonton Netflix di resolusi SD atau 480. Sekarang kita review kameranya. Pertama, kamera depannya. Kalau di siang hari, foto kamera depannya itu menurut saya ternyata biasa aja ya.
Detailnya rada-rada kurang gitu. Tapi ya udah lah ya, menurut saya sih kagak ada yang spesial gitu. Foto low light-nya juga sama aja. Hasil videonya walaupun bisa resolusi 2K, tapi kualitasnya B aja walaupun resolusinya besar gitu. Tapi kamera depannya bisa resolusi 1080p 60 fps. Nah, mungkin yang 60 fps ini cukup kepake biar hasilnya jadi lebih mulus. Kalau untuk kamera belakangnya, hasil foto kamera belakang ternyata mirip-mirip kayak kamera depan. Hasilnya biasa aja. Emang kayaknya untuk bagian foto itu bukan hal yang istimewa sih di handphone ini. Tapi pas kita coba foto di malam hari, ternyata gambarnya lumayan ya. Gambarnya cukup terang, walaupun detailnya sih agak lumayan banyak yang hilang. Tapi ternyata low light-nya lumayan bagus. Di bagian video bisa merekam maksimum 2K 30 fps juga, atau 1080p 60 fps. Dan bisa kalian sendiri bagaimana hasilnya ya, karena saya udah sharing juga, dan kalian bisa komen menurut kalian bagus atau enggak hasil kameranya. Lanjut kita ke sektor baterai. Baterainya itu 5000 mAh dengan charger 45 watt. Dipakainya normal seharian, baterainya kuat sampai malam. Kalau kalian ngegame nih ya seharian, harusnya nggak ada masalah. Karena, sekali lagi, chargernya 45 watt. Ngecas paling ya dari 20 ke 90% gitu, paling 30 menit aja gitu. Kalian tinggal makan, kalian tinggal ke toilet gitu ya, kalian tinggal nonton TV bentar, baterainya udah full. Mantap. Selain itu juga handphone ini punya fitur bypass charging. Kalian bisa main game sambil dicas handphonenya tanpa membuat HP-nya jadi lebih panas. Walaupun ada bypass charging ya, saya nggak menyarankan kalian pakai main game seharian gitu. Menurut saya karena ngecasnya 30 menit udah hampir full, saran saya istirahat lah. Jangan main game terus. Cas dulu 30 menit baru main lagi karena baterainya juga udah bentar lagi 90% gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kepake fitur bypass chargingnya. Terakhir kita bahas desain dan build quality. Kalau untuk desain kayaknya nggak perlu di-review kali ya. Kalian bisa nilai sendiri desainnya ya. Sesuai atau enggak gitu dengan keinginan kalian. Kalau menurut saya desainnya cukup bagus ya, keren gitu. Udah mana kameranya gede banget gitu ya. Rada norak sih, tapi ya saya suka sih dengan desainnya gitu. Yang saya suka ya dari desain dan build quality Note 30 itu ada di bagian cover belakangnya yang enak banget dipegangnya. Material terasa bagus dan ada kerasa teksturnya gitu. Walaupun rasa genggamnya itu agak kurang ya, karena desainnya rada kotak, rada tajam. Dan juga karena saya biasa pakai casing ya, menurut saya sih hal yang tadi, yang agak tajam itu nggak terlalu bermasalah karena saya biasa pakai casing. Oh iya, dan juga handphone ini lumayan berat ya, beratnya di 219 gram. Jadi kesimpulannya ya, overall untuk harga 2,3 jutaan, Infinix Note 30 ini sangat recommended untuk kalian kaum mendang-mending yang pingin handphone yang harganya rendah, tapi performanya tinggi. RAM-nya itu udah 8 GB, storage-nya udah 256 GB, chipsetnya Helio G99 dan ngecasnya pakai charger 45 watt. Tinggal bentar charger 30 menit udah hampir penuh gitu. Main game juga performanya oke. Jadi untuk kaum menang-mending ini pas banget gitu. Kalian dapat harga yang rendah tapi performanya itu cukup bagus. Dan RAM-nya gede, storage-nya gede, charging-nya juga gede. Mantep deh. Tapi ya walaupun memang ya ada beberapa nih hal yang harus kalian perhatikan, seperti layarnya masih IPS, di mana lawannya itu udah pakai layar AMOLED. Kedua, kameranya biasa aja ya. Kualitas kameranya itu ya biasa aja gitu. Ya pokoknya nggak ada yang spesial lah dengan kameranya. Dan yang ketiga adalah masih 4G. Ya bagi saya ya nggak masalah handphone 4G untuk sekarang gitu. Ya kalau bisa 5G sih bagus gitu ya. Tapi menurut saya sih kayaknya 3 atau 5 tahun lagi ya 5G itu baru dibutuhkan banget gitu di Indonesia gitu. Untuk sekarang sih kayaknya masih aman-aman aja ya pakai 4G gitu. Belum ada juga kayaknya saya lihat paket khusus 5G yang wow banget gitu. Jadi 4G masih nggak masalah sih ya. Tapi kalau 5 tahun lagi gimana? Tenang aja. 5 tahun lagi kemungkinan kalian bakalan beli handphone baru lagi yang harusnya nanti udah 5G. Jadi ya itu aja review dari Also Fintech untuk Infinix Note 30 yang menurut saya
luar biasa di harga 2,3 jutaan. Kalau kalian ingin beli, linknya ada di kolom deskripsi. Saya Alvin dari Also Fintech, kita ketemu lagi di video lainnya. Dah.